menuding sang wanita dulunya selingkuh dengan pemilik TV swasta. Kita pernah harus berpisah, tapi berpisah untuk sementara waktu itu sayang. Sebelum hadirnya Mulan Jamil. Ku coba memahami tempatku berlabuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Kali ini langsung aja kita mau ngebahas tentang inspirasi para musisi Indonesia, yaitu Ahmad Dhani. Kemarin ada siraman El Rumi itu menjadi viral karena di situ ada polemik di antara rumah tangga dulu antara Maya dan Ahmad Dhani. Seperti apa ceritanya dan tanggapan netizennya seperti ini guys. Dhani sindir Maya soal drama di siraman El Rumi. Unggahan di Instagram picu reaksi publik dan perdebatan. Seperti ini guys. Nama Ahmad Dhani kembali menjadi sorotan usai mengunggah caption kontroversial di acara siraman dalam momen pernikahan putranya El Rumi dan Syifa Haju. Unggahan tersebut diduga menyindir mantan istrinya Maya Estianty. Dalam unggahan, Dhani menceritakan momen emosional dengan sang putri Safia saat acara siraman, yang kemudian ia kaitkan dengan penilaiannya terhadap seseorang di masa lalunya. Ahmad Dhani sebut wanita yang diduga Maya Estianty sengaja memutar narasi dan menudingnya dengan tidak benar. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, ia menuding sang wanita dulunya selingkuh dengan pemilik TV swasta. Saat menyinggung berbagai narasi lama terkait rumah tangganya, ia mengatakan tudingan-tudingan itu tidak terbukti dalam putusan hukum. Tak hanya itu juga, Dhani menilai momen siraman yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan justru dimanfaatkan untuk menarik perhatian publik. Kalau menurut Sobat Holopis, gimana? Nah, bagaimana menurut tanggapan kalian? Dan di sini Bunda Maya menyampaikan pesan penuh cinta untuk El Rumi diiringi air mata dan doa seorang ibu. Nah, kita dengar bersama-sama seperti apa siraman doa dari kata-kata Bunda Maya pada El Rumi. Ahmad Jalaluddin Rumi atau El Rumi anakku, kamu itu adalah anak yang paling humoris, paling usil, dan mengemaskan. Tapi kemudian di usiamu yang baru 8 tahun, kita pernah harus berpisah, tapi berpisah untuk sementara waktu itu sayang. Dari hari itu Bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari sampai sekarang. Terus saat kamu remaja, Bunda ngelepasin kamu lagi, kamu harus sekolah ke London. Saat perpisahan itu Bunda masih ingat, Bunda memang tersenyum di depan kamu, tapi di belakang kamu saat Bunda meninggalkan dormitori yang sempit itu, Bunda nangis terisak-isak keras karena gak tega ninggalin kamu. Tapi itulah hidup, harus mengajarkan sesuatu yang tidak mudah dan tidak semuanya enak. Dan hari ini Bunda duduk lagi di sini melakukan lagi untuk hal yang sama, yaitu melepasmu sekali lagi nak, untuk ketiga kali. Tapi kali ini berbeda. Bunda gak akan kehilangan kamu lagi. Bunda akan menyerahkanmu kepada Syifa, wanita pujaan hatimu yang kamu pilih menjadi istri selamanya. Oke, sekarang tanggapan dari netizen. Dengarkan baik-baik guys. Ini kenapa sih sama Ahmad Dhani tiap anaknya menikah pasti ada aja ceritanya. Kalian tahu nggak? Padahal dulu Ahmad Dhani dan Maya Estianty adalah couple goals yang sangat diidam-idamkan masyarakat Indonesia sebelum hadirnya Mulan Jamil. Disclaimer, pembahasan ini bukan untuk ngebuat kalian gak move on, tapi kita throwback aja ya. Gen Z atau gen yang di bawah Gen Z, mari kita kenalan. Gen milenial, mari kita throwback. 5 fakta hubungan Ahmad Dhani dan Maya Estianty pada saat itu kenapa menjadi couple goals. Pertama, mereka berawal dari kisah cinta di zaman sekolah. Mereka adalah adik kakak kelas di zaman sekolah di SMA Negeri 2 Surabaya. Gitu. Maya udah dikenal dengan keyboardis yang berbakat, lalu Ahmad Dhani udah dikenal merintis Dewa 19. Dan mereka menjadi pemusik yang handal. Keren kan? Keren. Yang kedua,
memperjuangkan cinta meski tak direstui. Ahmad Dhani ini sempat nggak direstui sama orang tuanya Maya. Tapi dia bersikeras dan membuktikan finally mereka menikah di tanggal 17 November tahun 96. Dan kisah cinta ini menjadi simbol bahwa mereka adalah cinta sejati yang patut diidam-idamkan. Dan yang ketiga, pasangan musisi yang sukses yang saling mendukung. Pada awal 2000-an, mereka menjadi panutan di dunia musik Indonesia. Maya menjadi otak di balik suksesnya Duo Ratu. Sementara Ahmad Dhani menjadi otak di balik suksesnya Dewa 19 sampai ke puncak popularitas. Ini gen milenial atau gen atasnya pasti nggak ada yang nggak tahu kalau Dewa 19 dan Ratu merajai top chart pada saat itu. Setuju nggak? Komen. Dan yang keempat, setuju. Nah ini dia. Dikaruniai 3 putra yang berbakat. Al Eldul. Dan mereka tuh umurnya Al Ghazali 97, Erumi 99, Dul 2000-an. Lucu banget Al Eldul ini. Jadi benar-benar jadi sorotan banget di TV, di semua media. Benar-benar keluarga ini adalah keluarga panutan pada saat itu. Dan yang kelima, gambaran keluarga musisi yang ideal. Jadi Maya dan Dhani ini dikenal sebagai gandengan berbakat yang bukan hanya sukses di industri musik, tapi juga mereka banyak melahirkan bintang-bintang baru. Makanya ada yang namanya Republik Cinta Manajemen. Pokoknya nih, mereka berdua ini soal musik kawin banget. Jadi mereka dianggap adalah pasangan yang udah punya sefrekuensi di bidang musik. Makanya banyak melahirkan bintang-bintang dengan Republik Cinta Manajemen. Sampai akhirnya Mulan Jamila hadir, Mulan dibawa oleh Maya, Mulan menjadi sukses. Dan ya beginilah endingnya. Udah lagi. Ahmad Dhani tentang Maya. Begini tanggapannya. Waktu siramannya Al kan tidak diliput TV. Gak ada tuh tangis-tangisan. Waktu siramannya Al, waktu Al sungkem sama bundanya, gak ada tangis-tangisan. Gak ada pidato-pidato yang speech yang mengundang masa lalu tuh gak ada gitu. Giliran SCTV tayangin keluar deh semuanya, gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan, kenapa waktu di sungkemannya Al tidak ada speech, kenapa waktu sungkemannya L ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Kan udah wanti-wanti, jangan mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Kenapa? Kalau mau ungkit saya akan bongkar semua. Kan saya sebenarnya udah malas, bongkar ini kan sebenarnya malas. Tapi karena diungkit-ungkit terus udah 20 tahun, bahkan Maya sudah menikah selama 10 tahun bersama Irfan Musik, kok masih ungkit-ungkit masa lalu gitu loh. Makanya saya kesel, dan saya udah di podcastnya Densu kan saya sudah wanti-wanti, awas lo ya, jangan terusin lo ungkit-ungkit gitu. Ternyata diungkit lagi. Ya kalau bisa dibilang sebenarnya kenapa sih kalau nggak mau dibilang salah ya salah semuanya lah, ya kan? Bundanya salah, saya juga salah. Tapi kan kok ini kan enggak, seolah-olah semuanya salahnya dilimpahkan kepada saya semua. Dia membuat kesel kan nih. Betul. Bukti selingkuhnya itu apa ya? Ini tadi yang sudah dibaca oleh salah satu wartawan dari kalian itu adalah pernyataan Maya selingkuh di sini. Ada tanda tangannya semua. Itu. Ini adalah bukti ABC. Ini bukti ABC. Ada lagi bukti D, E, F, G sampai Z. Ada lagi bukti. Dan bukti ABC ini Al Eldul belum tahu. Tapi yang D, E, F, G sampai Z Al Eldul udah tahu. Makanya saya cuek aja hari ini jumpa pers, cuek aja karena Al Eldul udah tahu. Gitu. Jadi orang harus paham bahwa perceraian menurut agama sah ketika seorang laki-laki mentalak 3. Jadi saya talak 3 Maya di bulan Desember tahun 2006. Saya talak 3 langsung dengan SMS. Jadi ini it's all about business gitu. Kenapa Maya dibela sama Silet dan lain-lain? Kenapa sampai bikin konten supaya jadi semuanya itu bohong semua. Maya naik pagar, katanya rumah dikunci. Itu memang settingan konten yang dibuat oleh Silet supaya jadi drama. Padahal rumah saya sampai sekarang nggak pernah, kan wartawan yang sering. Sampai sekarang masih di rumah saya sering kan nongkrong. Pernah nggak dikunci di gembok rumah saya? Nggak pernah. Seumur umur nggak pernah.
Jadi sengaja emang di syuting sama Silek naik pagar supaya susah, nanti ulang tahun pelukan sama Al pakai lilin soal itu settingan semua dibuat oleh Silek dan beberapa production house yang punya relasi ke TV swasta tersebut. Karena kalau saya sih maunya ngunduh mantu, saya maunya ngunduh mantu, dan ngunduh mantu ya terserah saya gitu. Dan saya nggak pengen terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Bisa dibagi aja, misalnya siraman biar sama ibunya lah, kan? Ngunduh mantu biar sama saya. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Itu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali, karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Itu udah muak gitu. Saya pun juga termasuk menyesal tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu. Oke. Ya ampun, Ahmad Dhani ini kenapa sih dari kemarin tantrum mulu? Ternyata drama Ahmad Dhani belum kelar-kelar nih guys. Abis kemarin ngumbar-ngumbar di medsos soal Maya, sekarang Ahmad Dhani keluar-keluar lagi nih di media soal bukti dugaan perselingkuhan Maya. Dia bilang punya semua bukti dari A sampai Z soal perselingkuhan Maya. Malahan katanya Al Eldu udah tahu sebagian buktinya nih. Dan dia juga ngait-ngaitin sama petinggi TV swasta yang katanya sih jadi pihak ketiga ya. Jujur, janggal. Masa baru dibongkar sekarang sih? Tapi kalau kata Ahmad Dhani baru dibongkar sekarang karena dulu anak-anaknya masih pada kecil. Pak De, kata aku mah udah sekarang kalem-kalem aja deh. Oke. Kalau tanggapan saya, Ahmad Dhani bilang dulu anaknya masih kecil-kecil, belum bisa menerima hal-hal atau berita-berita yang negatif. Sekarang sudah pada dewasa, jadi ya blak-blakan saja sudah. Kalau saya jadi Ahmad Dhani, Ahmad Dhani nih, pernyataan dari Maya Estianty seperti itu di siraman Rumi kemarin, ya sudah saja gitu loh. Toh masalahnya sudah lama berlalu dan kalian berdua sudah sama-sama pisah dan ya sudahlah. Tapi ya dunia selebritis itu beda dengan dunia kita rakyat biasa guys. Ya semoga rumah tangga Kak Maya dan rumah tangga Dhani senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sakinah mawaddah warahmah pastinya. Anak-anaknya pun seperti itu. Lancar semuanya, sehat-sehat, berkah dunia akhirat. Amin. Oke, sekian dulu guys. Reaction dari saya tentang Ahmad Dhani. Semoga kalian semua terhibur dan suka dengan reaction saya. Jangan lupa like, follow, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa video berikutnya nanti akan lebih menarik lagi. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi. Setan luru mangsa, manusia luru rezeki. Tapi sing halal bro. Assalamualaikum, dadah.